Assalamualaikum, selamat datang di channel Calon Sudawan. Pada video kali ini kita akan membahas regresi linier sederhana menggunakan bahasa Python. Jadi bagaimana caranya? Caranya cukup simpel ya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah datasetnya terlebih dahulu. Jadi datasetnya nanti kita bisa ubah ke CSV atau tetap Excel saja nggak masalah. Tapi kalau menggunakan CSV nanti jauh lebih ringan ya ukuran filenya. Jadi ini saya punya satu dataset, ada sekitar berapa ribu data ini. Oke, jadi dataset ini kemudian saya rapikan terlebih dahulu. Yang pertama saya pastikan dulu bahwa judul untuk dataset ini hanya ada satu baris di bagian atas saja. Jika tidak nanti ini dianggap sebagai data ya, sebagai isinya. Jadi ini penjelasan dari judul kolom atau fitur ya atau variabel gitu ya. Ini kita coba hapus saja dulu, sisakan satu saja. Selanjutnya yang kedua, kita coba buat tidak ada spasi ya. Bisa menggunakan underscore, bisa kita rapatkan saja gini, nggak masalah. Ini saya rapatkan aja. Nah, jadi nanti ini biasanya bermasalahnya kalau seandainya dia tidak kita kita biarkan menggunakan spasi, nanti pada saat visualisasi nanti dia akan error ya. Oke. Sebenarnya kita bisa atasi nanti belakangan, tapi nggak apa-apa, ini kita siapkan aja. Kemudian kita cek dulu kesiapan datanya. Nah, ternyata data kita ini ada yang kosong-kosong, nanti kita atasi menggunakan apa ya? Filna. Oh, di sini ada data yang di luar dari tabel ya, jadi kayak penjelasan gitu ini. Nah, jadi sekarang kita siapkan dulu datanya, hanya data yang dalam tabel saja ya. Kalau penjelasannya nggak ikut nanti nggak kita olah. Jadi di sini coba saya buat dalam apa ya? Oke, sekarang saya coba pindahkan. Saya buat khusus sheet-nya untuk data ini saja. Oke, saya copy. Saya pastikan dulu di bawah tidak ada data lagi. Ya. Kemudian saya simpan. Oke, kita simpan. Kita pakai CSV aja supaya nanti bisa lebih ringan. Di sini kita simpan di C, langsung aja ya kita simpan ke C biar bisa nanti langsung terbaca di Jupyter kita. Di-upload juga bisa sih sebenarnya, tapi ini ya langsung saja kita. Kita buat di sini misalnya namanya adalah data CO2 emission ya kan. Data CO2 emission. Oh, ini O-nya O besar kita buat. CO2 emission. Oke, kemudian kita save, pastikan ya di C ya, di Del, di nama komputer kita masing-masing. Kemudian nanti kita cek, jika sudah berhasil kita cek apakah ada di sini data kita CSV tadi ya. Data CO2 emission. Oh, ada perintah tadi kayaknya nih. Nah, ini dia. Oke. Baru kita cek kemari. Data CO2 emission. Nah, ini dia. Nanti kita sudah masuk dan saya ini mainnya di apa ya? Di home aja. Oke, karena data saya di home, kemudian saya buka Jupyter-nya, Python 3 di home ini. Kita tunggu beberapa saat. Oke, baik, yang pertama kita akan lakukan import dataset data CO2 tadi ya terlebih dahulu. Caranya cukup mudah. Oke, tapi sebelum itu kita harus melakukan import dulu. Import pandas aspd. Kemudian nanti kita coba buat importan yang baru, yaitu yang kedua yaitu import numpy as np. Oke, kita jalankan. Oke, tidak masalah. Pandas nanti akan membantu kita untuk membuat data frame ya. Kemudian untuk melakukan pemanggilan, saya buat nama misalnya df, kemudian saya buat pd read, ya, kecil aja kayaknya.
read underscore CSV, ya kan? CSV. Kemudian tinggal kita buat namanya tadi ya, CSV. Oke, jika sudah, kita tinggal jalankan, kita panggil df-nya. Baik, data kita sekarang sudah muncul. Kalau yang menggunakan Excel silahkan, menggunakan CSV silahkan ya, tidak masalah. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan proses data selection. Kita seleksi dulu dari sekian banyak fitur ini, sekalian banyak begitu banyak variabel ini. Kita akan pilih variabel yang akan kita olah. Dalam hal ini saya milih hanya 4 aja misalnya ya. Saya buat misalnya namanya df1 gitu misalnya, df1. Df1 itu merupakan fitur-fitur yang saya pilih dari df. Nah, makanya di sini df di depannya ya. Oke. Apa saja yang saya pilih? Yang pertama engine size. Kemudian yang kedua dipisahkan dengan tanda apa? Koma untuk menjelaskan kolom yang baru. Selanjutnya full consumption. Karena saya menggunakan regresi, jadi saya pilih saja nilai data yang bernilai numerik. Oke, ini misalan aja saya coba ambil 4 terlebih dahulu, kemudian saya jalankan df1. Oke, sekarang saya punya data yang sudah saya pilih, sudah saya seleksi dari dataset aslinya ya. Karena saya menggunakan regresi, jadi saya supaya mudah saya pilih aja langsung yang bernilai numerik ya kan. Nanti kalau menggunakan teks menribet untuk merubah ke numeriknya ya. Baik, kita lanjut. Di sini karena memang regresi itu pasti datanya dalam bentuk numerik gitu ya. Selanjutnya kita akan mengatasi permasalahan seperti nilai nan seperti ini ya, nilai yang kosong seperti ini. Caranya kita coba isi dengan menggunakan nilai rata-rata dari masing-masing ini ya. Ada banyak cara sih untuk mengisi nilai nan ini. Tadi nama data kita df1 ya. Oke, coba kita isi coba. Sekarang saya buat misalnya namanya df2 gitu ya. df2 itu adalah isian. Kita mau menggunakan konsep isian nan itu dengan mengisi dengan secara random gitu ya. Makanya caranya adalah df1 dot fillna dalam kurung, misalnya saya mengisi dengan nilai 20 gitu misalnya. Kemudian tinggal saya jalankan df2. Maka nilai nan itu semuanya terisi dengan nilai 20. Tentu cara ini kurang fair ya, karena di sini ratusan, masa diisi dengan 20 gitu. Ini memang pas lah belasan, puluhan lah ya. Pas lah memang kalau diisi dengan 20, di sini tidak pas. Maka cara yang baik itu adalah, ini coba saya batasi dulu, saya buat tampilannya lebih simpel, ya misalnya ini 3 aja. 3 baris saja. Maka saya coba lagi menggunakan cara yang lain. Saya buat df3 di sini. Saya mengisi df1 tadi dengan cara mengisi nilai 00 itu dengan nilai rata-rata dari masing-masing kolom itu sendiri. Jadi df1 dot min gitu ya. Oke, itu caranya. Saya besarkan dulu. Ya, biar nampak. Ya, bisa diikutin. Selanjutnya nanti df3 kita jalankan ya, maka nilai dari masing-masing nan tadi itu diisi dengan nilai rata-rata dari kolom itu sendiri. Nah, jadi nilainya sekarang 257 gitu ya. Ini 12. Begitu kira-kira. Jadi lebih fair menggunakan nilai rata-rata. Silakan gunakan cara yang lain. Dalam hal ini saya menggunakan nilai rata-rata. Oke, coba saya batasi ya, supaya lebih jelas nanti ya. Selanjutnya yang saya lakukan adalah saya ingin membuat visualisasi dulu ya. Kita membuat visualisasi dulu dari data kita yang ada ini gitu. Kita buat visualisasi data, kita buat dulu histogramnya. Oke, coba saya ambil dari yang sudah ada.
Oke. Di mana yang kita butuhkan untuk membuat sebuah visualisasi, membuat sebuah plot. Nah, kita butuh namanya matplotlib. Ya, import matplotlib. Silakan diketikkan ini, import matplotlib. Yang kemudian kita namai dengan PLT. Jadi kita gunakan nanti PLT gitu ya. Nah, berikutnya ini untuk pandas plotting import scatter matrix. Nah, nanti kalau kita mau buat scatter, nanti kita bisa pakai ini ya. Kita jalankan. Oke, itu beberapa saat. Selanjutnya bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya Anda bisa ketikkan coding berikut ini ya. Buat kode berikut ini kita ganti namanya. Jadi tadi DF berapa tadi? DF3 ya. Yang tadi sudah kita isi, ya ini deh. Sudah kita isi dengan rata-rata tadi. Oke, kita mau buat nilainya. Jadi di sini kita pilih semuanya, atributnya kita pilih semua. Atribut yang tadi ya, atribut yang ini tadi. Kita pilih semua, bisa kita buat sekaligus. Dimana di sini visualisasinya adalah kita menggunakan histogram gitu kan. Kemudian kita jalankan dengan perintah plt show supaya hasilnya tampil. Oke. Kita tunggu berapa saat. Ya, hasilnya berhasil ya. Ada 4 buah histogram untuk menggambarkan masing-masing kolom. Selanjutnya saya akan membuat visualisasi. Karena ini regresi linear sederhana, maka hanya ada satu variabel X dan satu variabel Y. Oke, saya akan coba dulu menggunakan engine size terhadap CO2 emisi. Jadi kurang lebih gini, saya ingin mengetahui ya kan regresi dari engine size ya sebagai X dan CO2 emisi sebagai Y gitu ya. Karena regresi sederhana itu hanya bisa X-nya 1, Y-nya 1 gitu ya. Nah, saya coba dulu menggunakan engine size dulu nanti nih. Maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya akan membuat scatternya dulu. Saya akan membuat sebaran datanya. Kita akan buat sebaran data dari Dari regresi kita ini. Baik, caranya adalah sebagai berikut. Bisa kita perhatikan, kita ingin lihat sebaran data dari, oh ini silinder ya. Kita coba pilih dulu engine size. Saya pilih engine size. Oke, kita jalankan. Jika Anda ingin mengikuti bisa apa ya? Bisa ini DF3. Bisa di pause dulu. Kemudian ikutin perintahnya. Di sini saya memilih ya akan membuat sebuah scatter dari kolom silinder atau pito silinder yang diambil dari data DF3 yang tadi diisi dengan rata-rata tadi ya. Kemudian sama CO2 emisi. Oke, selanjutnya nanti warnanya saya buat warna biru. Kalau Anda mau ganti jadi warna yang lain juga bisa ya. Misalnya jadi red dan sebagainya. Kemudian nanti untuk label X-nya saya beri nama X label, kemudian engine size. Sedangkan untuk Y labelnya saya beri nama dengan emission. Kemudian untuk menjalankannya saya gunakan perintah pl to show. Kita jalankan. Baik, ini sebaran data untuk engine size terhadap emission, ya kan? Data ini kemudian kita akan terapkan metode regresi karena memang terlihat ya ada sebuah sebaran data yang mengarah kepada suatu garis ya, dimana jika nilai engine size-nya semakin besar maka nilai emisinya juga semakin besar gitu. Nah, sekarang tinggal kita buat regresinya gitu ya. Kita mau buat regresi sederhananya. Oke, ini saya coba buat dulu keterangan di sini. Regresi sederhana. Ya kan? Oke, kita kasih besar dulu nih. Ya. Kita kecilin dikit, ya. Oke, kita sekarang akan menerapkan karena data ini cukup. Karena kalau dia datanya tersebar tidak merata atau tidak beraturan agak susah ya. Agak susah atau akan banyak error yang dihasilkan dari sebaran data yang tidak mengarah gitu tadi.
Nah, jadi semakin besar nilai engine size menunjukkan nilai emisinya semakin besar. Jadi bisa kita buat regresinya. Kita akan bisa buat persamaannya. Jadi yang pertama kali kita ingin mencari dulu nilai intercept dan nilai koefisien. Koefisien itu biasanya simbolnya B, kalau intercept itu biasanya A ya. Kita cari dulu persamaan regresinya dengan cara sebagai berikut ya. Oke, yang pertama kita akan lakukan import library dulu, yaitu from skirlearn import linear model. Jadi kita menggunakan library ini karena nanti kita mau menggunakan regresi linear. Ini saya percepat, saya copy aja dari yang saya yang lama ya. Selanjutnya kita akan bagi datanya. Kita akan membagi data dari DF3. Lagi-lagi kita tadi data yang sudah rapi itu kan DF3 ini. Oke, jadi kita akan membuat regresi dari DF3 tersebut. DF3. Di mana di sini terlebih dahulu kita akan membagi mana data yang sebagai training dan data yang sebagai testing gitu ya. Kita gunakan pembagian secara random yang menggunakan kode sederhana ini, di mana di sini artinya MSK itu nilainya adalah 80%. Kalau Anda mau buat 70% juga nggak masalah. Misalnya 70% gitu ya. Ini 0,7 itu artinya 70%. Kalau mau 8 artinya 80%. Ya, misalnya 80% saja nggak masalah. Nah, dan trainingnya adalah dalam hal ini, nah ini saya ganti, yaitu 80% dari DF3 gitu ya, dari DF3. MSK berarti MSK itu berarti kan tetap. Nah, MSK ini kan berarti tetap ini ya 0,8. Sedangkan untuk tesnya adalah sisanya. Nah, di sini kayak ada negasi gitu ya. Oke, pokoknya kebalikannya, sisa dari MSK berarti 0,2 gitu ya. Dan kita jalankan. Jika sudah berhasil, kita lanjut ke regresinya. Oke, di sini kita masukkan kode sederhana. Yang perlu dipahami adalah, perhatikan dulu, saya buat namanya regr, di mana regr itu merupakan linear model. Dari linear model tadi yang sudah saya import, di situ saya menggunakan linear regresi ya, regresi linear. Di mana untuk train, ya ini datanya train itu tadi berarti diambil dari ini ya, dari train ini ya. Belum masuk tes karena kita belum bahas untuk akurasi. Oke, dari data train itu saya beritahu kan ada dua variabel tuh. Ada dua buah variabel dari yang mau kita olah kan, yaitu engine size dan emission. Untuk variabel X-nya, saya menggunakan data trainnya itu yang engine size gitu ya kira-kira ya. Dan untuk data train Y-nya itu adalah CO2 emisi gitu. Nanti diambil dari train. Oke, nanti tes di belakangan nanti. Kemudian saya fitkan. Nah, disinilah penerapan itu ya. Jadi metode tadi ini kemudian saya jalankan di mana nilai yang menjadi variabel X-nya sudah saya jelaskan di atas. Nilai menjadi train Y-nya juga udah kita jelaskan di atas gitu ya. Kalau tidak nanti nggak jalan kita nih ya. Nah, jadi dipilih. Jadi kalau seandainya nanti kamu mau atau kita mau melihat regresi selain engine size, misalnya silinder, ya udah ganti nih jadi silinder terhadap CO2 gitu ya. Kemudian saya keluarkan hasil regresi koefisiennya, kemudian regresi interceptnya saya keluarkan, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, ini berhasil ya. Ini berhasil. Dimana ketika coba saya run lagi, ini 39 nilainya, 39,10 gitu ya. Coba saya jalankan lagi. Oh, nggak berubah ya. Oke. Nah, tapi kalau nilai randomnya saya jalankan, kemudian di bawahnya juga saya run, nilainya bisa berubah, 37, 31, 35 ya. Oke, coba saya jalankan lagi nih. Randomnya ini saya jalankan. Kemudian, ya, nilainya juga sedikit berubah. Perubahan itu terjadi karena memang pembagian data trainingnya itu secara acak. Kita tidak tahu persis, yang pasti 80%. Dia mengambil data yang mana kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia membagi data 80, 20 itu terserah dia. Di baris keberapa atau baris yang mana yang dia pilih gitu ya. Oke, yang pasti nanti nilai regresi kita keluar. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ingin melihat
regresi itu kan bentuknya garis ya. Oke, dari sebaran data tadi kita di atas ini, bagaimanakah posisi garisnya? Caranya adalah, oke, dengan cara yang cukup sederhana. Oke, kita lihat. Kita ingin membuat visualisasinya terlebih dahulu. PLT scatter, ini yang tadi di atas tadi ya. Nah, sini kita ganti jadi DF3. Ini DF3. Oke. Warnanya kita buat tetap biru. Kalau mau ganti warna lain juga nggak masalah. Simpelnya kalau mau kuning yellow, kalau mau hijau green gitu-gitu ya. Kemudian berikutnya trend X yang tadi sudah di atas. Nah, di sini persamaannya tadi ini koefisien, berarti B dikali X gitu ya, ditambah A, kurang lebih gitu. Dimana nanti garis dari regresi ini persamaan regresinya nih. Garisnya ya, persamaan garisnya menggunakan coding ini, warnanya warna merah gitu. Kemudian untuk nama PLT labelnya, X labelnya itu engine size dan PLT, dan untuk label Y-nya itu nanti CO2 emisi. Kemudian kita keluarkan gambarnya. Oke, kita percepat, kita jalankan. Oke, dan hasilnya cukup baik ya. Oke, ini datanya benar nggak ya? Oh, ini silinder masih ini. Oke. Oke, kita jalankan. Ya, ini dia. Tadi saya salah di bagian sini. Silakan diperbaiki. Oke. Oke, jadi ini tadi ya, pastikan engine size. Tadi saya di sini pada saat membuat scatter yang pertama itu saya tidak ubah ke engine size, masih silinder tadi nih, salah ya. Nah, sekarang sudah benar. Oke, demikian regresi sederhana kita menggunakan Python. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.